salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, untuk belajar, yang dimaksudkan dari makna ilmu tersebut adalah al-ilmu syar'i, ilmu ad-din, ilmu agama ini, yang merupakan kewajiban bagi setiap kita untuk mempelajarinya, untuk kemaslahatan kehidupan kita di dunia ini, demikian pula kemaslahatan kebaikan kita di akhirat kelak. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Hukum asalnya belajar seperti itu. Ilmu itu yang didatangi, yang dicari, bukan ilmu yang datang. Nah, Nabi SAW mengingatkan kepada kita, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Nabi SAW memberikan kabar gembira dalam bentuk keutamaan. Kata Rasulullah SAW, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Yang dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan, ala inna sil'atallahil ghali. Ketahuilah sesungguhnya barang dagangan Allah itu sangat mahal. Ala inna sil'atallahil ghaliyah hiyal jannah. Ketahuilah sesungguhnya barang dagangan Allah yang sangat mahal itu apa? Al-jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa kita raih, keutamaan itu bisa kita dapatkan, salah satu jalannya adalah apa? Melalui thalabul ilm, menuntut ilmu. Kata Rasulullah SAW, al-ilmu bit-ta'allumi. Untuk mengetahui satu ilmu, dan lagi-lagi yang dimaksudkan secara khusus makna ilmu adalah apa? Perkara agama. Untuk bisa mengetahui ilmu bit-ta'allum, dengan cara belajar. Tidak ada yang instan. Untuk bisa mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang jelas, mana yang syubhat, yang samar-samar, ya, itu dengan apa? Dengan ta'allum, dengan belajar. Dan di antara bentuk belajar yang dicontohkan dari generasi turun-temurun sampai hari ini, dari generasi yang terbaik, kemudian dilanjutkan oleh para ulama sampai hari ini adalah dengan cara apa? Di antaranya adalah dalam bentuk majelis ilmu. Yang Rasulullah SAW menyebutkan di antara keutamaan majelis ilmu kepada para sahabatnya dan berlaku secara umum kepada umatnya, di antaranya Nabi SAW mengatakan, idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Coba perhatikan jemaah yang dimuliakan Allah. Kata Rasulullah, idza marartum, apabila kalian lewat, kalian melewati taman di antara taman surga. Subhanallah. Kita belum di akhirat, baru di dunia Rasulullah sudah berikan kabar gembira bahwasanya di dunia ini ada taman surga. Idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Apabila kalian melewati taman di antara taman surga, farta'u, maka mampirlah, singgahlah. Faqalu, maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wa ma riyadul jannati ya Rasulullah. Apa yang engkau maksudkan dengan taman surga itu wahai Rasulullah? Yang engkau anjurkan kepada kami, kalau kami melewatinya, maka engkau menganjurkan kepada kami untuk mampir, singgah di taman surga itu. Kemudian Nabi SAW menjawab pertanyaan para sahabatnya dengan mengatakan, majalisud dzikir, ay majalisud. Yang dimaksudkan dengan taman surga adalah majelis dzikir, majelis ilmu, yang di dalamnya dibahas tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tentang sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perkara ad-din, perkara agama ini secara kafah, secara menyeluruh, yang Allah perintahkan kepada kita untuk mengamalkan syariat Islam secara kafah, secara totalitas, bukan sebagian-sebagian. Yang sesuai kita amalkan, yang tidak kita abaikan, tidak semua. Nah, ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu teladan kita dan bukti benarnya pengakuan cinta kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu bukti yang nyata, yang real, benarnya pengakuan cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan meneladani beliau, mengamalkan apa yang beliau perintahkan, melaksanakan apa yang beliau anjurkan, berusaha berlomba-lomba. Ingat, berlomba-lomba. Kalau dalam bahasa Quran, generasi yang terbaik dari umat ini, generasi terbaik dari umat ini, Nabi SAW gambarkan yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, bahwasanya karakter dan sifat generasi terbaik itu dalam menyambut dan menjemput kebaikan, salah satu diantaranya adalah dengan mengikuti majelis ilmu, karena ada keutamaan yang besar di dalamnya. Maka Nabi menggambarkan karakter dan sifat generasi terbaik untuk menyambut seruan kebaikan itu dan untuk meraih keutamaan itu dengan cara apa? Berfastabiqul khairat, berlomba-lomba, berusaha menjadi orang yang paling pertama melakukan kebaikan itu. Sehingga apa? Ketika ada orang yang mengikutinya, maka dia mendapatkan kebaikannya karena sudah melakukan kebaikan pertama kali, dan dia mendapatkan kebaikan dari setiap orang yang
mengikuti apa yang dia lakukan. Jadi prinsipnya adalah apa? Fastabiqul khairat. Saling berlomba-lomba, bukan saling mempersilahkan. Kalau kita hari ini saling mempersilahkan. Ada peluang, ada kesempatan untuk meraih keutamaan, kebaikan, kita persilahkan kepada yang lain. Padahal tidak seperti itu konsep dan prinsip dalam syariat. Ada kesempatan, ada peluang kebaikan, maka kita berazam bagaimana caranya saya bisa menjadi orang yang pertama melakukan dan mengambil kesempatan dan peluang kebaikan. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, setiap malam Selasa atau Senin malam kita akan mengkaji khamsina qaidatan Qur'aniyatan fin nafsi wal hayah. 50 kaidah Quran untuk jiwa dan kehidupan kita yang disusun atau ditulis oleh Profesor Dr. Umar bin Abdullah bin Muhammad Al-Muqbil hafizahullah. Siapa beliau? Beliau adalah seorang guru besar di Universitas Al-Qasim, Buraidah, Provinsi Al-Qasim, Arab Saudi, di jurusan Syariah dan ilmu-ilmu Islam. Kitab ini akan menjadi rujukan kita atau kajian kita di setiap malam Selasa insya Allah. 50 kaidah Al-Quran untuk jiwa dan kehidupan. Ya, bagi jamaah yang ingin memiliki kedua kitab ini, nanti bisa menghubungi DKM Masjid. Berapapun nilainya, insya Allah tidak ada artinya. Karena apa yang kita keluarkan untuk Allah dan untuk kebutuhan kemaslahatan kita, insya Allah tidak ada nilainya dibandingkan manfaat yang akan kita rasakan. Mungkin 100.000 yang kita keluarkan untuk mengadakan bukunya, membeli bukunya, terlihat mahal, terlihat besar. Tetapi dibandingkan apa yang kita bisa rasakan manfaatnya sampai ke akhirat kita, bukan dunia saya sampai akhirat, maka tentu tidak ada nilainya ya 100.000 yang kita keluarkan. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kitab ini berisi tentang 50 kaidah Al-Qur'an. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Hafizahullah taala mengatakan, "Fa inna wujuhal ijaz fi kitabillah la tantahi." Sesungguhnya menghadirkan atau menyingkap mukjizatan Al-Qur'an adalah sesuatu yang tidak akan ada ujungnya. Wala gharwa, dan kata beliau itu bukan hal yang mengherankan. Karena kenapa? Al-Qur'an berisi firman Allah Subhanahu wa taala. Walaqad tafannana ulama hadhihi al-ummah fi ibrazi mastata'u min tilkal awjuh. Para ulama kita upaya untuk menyingkap kemukjizatan yang terdapat di dalam Al-Qur'an bukan hal yang baru. Sudah diusahakan, sudah diupayakan oleh para ulama kita dari generasi-generasi sebelum kita. Ya, dan itu bisa kita lihat dalam karangan-karangan para ulama kita dalam kitab-kitab mereka, mencakup syariahnya, hukum-hukumnya, kemudian al-bayaniyah, kandungan makna yang terdapat di dalam Al-Quran, wal-balaghiyah, tinggian bahasanya, retorika bahasa yang ada dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau kita baca sirah di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang paling diandalkan, ditonjolkan pada zaman itu, pada masa itu apa? Ketinggian apa? Syair. Kepandaian seseorang dalam mengungkapkan dan menyampaikan syair-syair, maka itu yang apalagi yang dipajang di Ka'bah, maka itu menunjukkan akan kehebatan dan kepiawaian orang tersebut. Dan Al-Quran punya mukjizat dari sisi apa? Balaghah. Allati tazidul mu'min yaqinan anna hadzal Qur'ana kalamullah subhanahu wa ta'ala. Cakupan yang terdapat di dalam Al-Quran yang sudah dikaji oleh para ulama kita, agar seorang mukmin semakin bertambah keyakinannya anna hadzal Qur'an kalamullah, bahwasanya Al-Qur'an ini adalah merupakan kalamullah, bukan makhluk. Itu tujuan pertama. Tujuan yang kedua disebutkan oleh Syekh, wa taj'aluhu yataladzadu bitilawati. Apa manfaat, apa tujuan daripada kita mengkaji kaidah-kaidah Al-Qur'an? Kita mengkaji mukjizat-mukjizat yang terdapat dalam Al-Quran, kandungan makna-maknanya. Tujuan yang kedua adalah apa? Taj'alahu yataladzadu bitilawati. Agar kita merasakan kelezatan, kenikmatan ketika membaca Al-Quran. Kenikmatan membaca Al-Quran itu ala hasab. Itu bertingkat-tingkat. Ala hasab ma'rifatil mar'i bil Quran. Tergantung pada tingkat pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap Al-Quran itu sendiri. Ketika seseorang hanya baru pada tahap misalnya tahu membaca Quran, maka dia akan merasakan kelezatan ketika membaca Quran karena bisa membaca Quran. Ada orang yang kemudian merasakan kelezatan yang lebih daripada itu. Dia sudah bisa baca Quran, lancar bacanya, maka dia merasakan kelezatan dengan apa? Kelancarannya dalam membaca Al-Quran atau kemahiran dalam membaca Al-Quran. Berbeda kelezatan yang dirasakan
bagi mereka yang sudah tahu baca Quran, mahir baca Quran, dan paham makna daripada Al-Quran yang dibaca, berbeda dengan yang tidak paham dengan makna daripada Al-Quran yang dibaca. Makanya salah satu indikatornya kita bisa lihat. Pertanyaan sederhana, ketika kita baca Al-Quran setiap hari, atau mungkin kita sudah sering khatam baca Quran. Pertanyaan sederhana saja. Berapa kali kita meneteskan air mata kita ketika baca Al-Quran? Di dalam ayat-ayat Al-Quran terdapat apa? Banyak sekali pelajaran yang bisa kita. Ada ayat-ayat tentang surga, kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam. Pertanyaannya, pernah nggak ketika kita baca Quran tentang surga Allah, kenikmatan-kenikmatan ahlul jannah, kita menangis karena apa? Kerinduan yang sangat besar agar kita bisa diberikan kesempatan untuk bisa menikmati kenikmatan surga itu. Di Al-Quran terdapat ayat-ayat tentang azab, tentang siksa Allah, tentang neraka Allah, tentang ahlun nar, dan apa yang akan mereka dapatkan dan rasakan. Pernah nggak kita nangis? Kita meneteskan air mata kita karena takut. Jangan-jangan kita yang disebutkan, kita yang dimaksudkan oleh Allah di dalam ayat tentang azab itu. Kita yang termasuk ahlun nar. Jika Allah sebutkan misalnya, ya, nadijat juluduhum, baddalnahum juludan ghairaha. Bahwasanya ketika ahlun nar, penghuni neraka dimasukkan ke dalam neraka, nadijat juluduhum, meleleh semua kulit-kulit mereka, daging-daging mereka, meleleh. Bukan cuma melepuh, meleleh habis. Baddalnahum juludan ghairaha. Kemudian kata Allah, kami ganti dengan kulit yang baru lagi, daging yang baru. Lalu kemudian dilelehkan lagi, meleleh lagi, dan seterusnya, dan seterusnya. Pertanyaannya, berapa sering kita nangis? Kita neteskan air mata kita karena mendapatkan, membaca ayat-ayat. Ini jemaah yang dimuliakan Allah SWT. Jadi, ladzatu tilawatil Qur'an ala hasab. Kelezatan ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran itu tergantung. Semakin kita paham, semakin kita tahu, semakin kita mengkajinya, maka insya Allah kita akan semakin merasakan kelezatan-kelezatan yang berbeda daripada kelezatan-kelezatan yang kita rasakan sebelum-sebelumnya. Artinya apa? Semakin kita belajar, semakin kita mengkaji, semakin kita tahu, maka akan semakin bertambah kelezatan dan kenikmatan yang akan kita rasakan ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, ini yang disebutkan oleh Syekh. Bahwasanya di antara tujuan kita mengkaji kaidah-kaidah Al-Quran, mukjizat-mukjizat Al-Quran adalah apa? Agar kita bisa merasakan itu tadi, merasakan kelezatan ketika membaca ayat-ayat Allah, dan ketika kita mengaplikasikannya, mengimplementasikannya, menerapkan dalam keseharian kita. Oh, ternyata apa yang kita alami, apa yang terjadi saat terhadap diri saya, terhadap keluarga saya, terhadap pekerjaan saya, terhadap lingkungan saya, ternyata ada isyaratnya dari Al-Quran. Ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tujuan yang ketiga, wa tanfatihu lahu afaq rahbatan inda tadabburi. Semakin kita mengetahui kaidah-kaidah Al-Quran, mukjizat-mukjizat yang terdapat dalam Al-Quran, maka akan semakin membuka, ya, akan membuka wawasan kita, pemahaman kita, yang dengannya akan semakin menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya kata beliau, di antara kemukjizatan yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim, jumalin qalilatil mabani. Di dalam Al-Qur'an ada kalimat-kalimat yang sederhana tetapi padat dan syarat dengan kandungan makna yang sangat agung, yang sangat besar. Maka ketika dia membaca satu kalimat, dua kalimat, tiga kalimat, atau empat kalimat, kata Syekh, فَإِذَا بِهِ يَجِدُ تَحْتَهَا كُنُوزًا, maka dia akan mendapatkan banyak sekali perbendaharaan, banyak sekali kekayaan. Berupa apa? Berupa al-hidayat, petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ilmiyah, atau yang bersifat ilmiah, au al-imaniyah, yang bersifat keimanan, semakin menambah keimanannya, au tarbawiyah, yang sifatnya tarbiyah, pembinaan terhadap diri, keluarga, jiwa, dan kehidupan kita. Wallati ja'at ala surah qawaid Qur'aniyah. Dan semua rangkuman kekayaan-kekayaan yang ada di dalam Al-Quran tersebut dirangkum dalam bentuk apa? Kaidah-kaidah Al-Quran. Yang dengannya insya Allah ini akan menjadi pembahasan kita. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun diberikan keistimewaan dibandingkan nabi-nabi dan rasul yang lain.
bahwasanya beliau memiliki jawami'ul kalim, memiliki kalimat-kalimat yang singkat tetapi sangat kaya dengan makna, sangat kaya dengan makna. Misalnya, contohnya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, berikan nasihat kepadaku. Nabi sudah tahu karakter orang yang bertanya ini. Nabi tahu bagaimana tingkah lakunya, perbuatannya, dan seterusnya. Tapi Nabi SAW cuma mengatakan ketika diminta nasihat, beliau mengatakan apa? La taghdab, jangan marah. Nabi hanya menyampaikan satu kalimat yang singkat, la taghdab, jangan marah. Padahal boleh jadi orang yang bertanya ini, boleh jadi bukan cuma itu yang biasa dia tunjukkan. Boleh jadi ada perbuatan-perbuatan yang lain, tapi turunannya, cakupannya, kandungannya sangat luas dan sangat banyak. Kita bisa melihat ya, hadis Nabi SAW, ya, la taghdab, di antara para ulama kita ada yang menyusun sampai beberapa jilid. Hanya untuk apa? Menjelaskan, mensyarah ya, kalimat dari Nabi SAW, la taghdab. Pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari sabda Nabi SAW, la taghdab, jangan marah. Kalau saja jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau saja, kata beliau, Syekh hafizahullah mengatakan, kalau saja Nabi SAW diberikan kekhususan, keistimewaan, memiliki jawami'ul kalim, kalimat yang singkat tapi padat dengan makna dan kandungan pelajaran yang besar, maka tentu lebih lagi dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu lebih kaya lagi pelajaran-pelajaran, lebih luas lagi makna yang terkandung di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak heran jemaah yang dimuliakan Allah, ketika Nabi SAW mengatakan, taraktu fikum amrayn, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima. Kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Kalian tidak akan pernah menyimpang ketika kalian berpegang teguh dengan dua perkara yang ditinggalkan tersebut. Apa itu? Kitab Allah, Al-Quran. Dan yang kedua, wasunnati, dan sunnah. Ya, sebenarnya beliau menyusun ada 100 kaidah. Namun ya, yang beliau sampaikan dalam kajian-kajian yang ada itu 50, dan kemudian ya jamaahnya, ya teman-teman dan kerabatnya yang mengikuti kajian beliau mengusulkan untuk apa? Ya, menyusun dalam bentuk kitab, dalam bentuk tulisan, sehingga manfaatnya bisa lebih luas dirasakan oleh orang lain. Dia mencakup semua apa yang kita butuhkan di kehidupan dunia ini dan terlebih lagi di kehidupan akhirat. Hal-hal yang berkaitan dengan ubudiyah, bagaimana penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya, bagaimana interaksi kita dengan pasangan kita, dengan keluarga kita, pasangan suami istri, bagaimana dengan anak-anak kita, bagaimana interaksi kita dengan tetangga kita, dengan kerabat kita, dengan rekan kerja kita, bagaimana kondisi-kondisi yang ada di kehidupan dunia ini. Itu termaktub dalam kaidah-kaidah yang beliau sebutkan. Insyaallah di pertemuan pekan depan kita usahakan untuk masuk pada kaidah yang pertama, wa qulu linnasi husna. Hari ini bukan hal yang mudah. Faktor-faktor yang bisa melemahkan keimanan kita, melemahkan semangat kita untuk bertolabul ilmu hari ini, itu jauh lebih banyak, jauh lebih besar dibandingkan apa? Faktor-faktor yang bisa mendukung kita. Karenanya, ya alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pilih kita untuk kemudian bisa kembali ya bertolabul ilm, ya sehingga kita perlu berazam, luruskan niat kita ya dan memohon pertolongan kepada Allah, kekuatan dari Allah dan kemudahan dari Allah agar bisa istiqomah dalam menghadiri kajian rutin kita di setiap hari Senin insyaallah. Kita semua sudah mendengar, sudah menyaksikan bagaimana kondisi di antara kondisi Islam pada hari ini. Sebagian di antara saudara-saudari kita yang saat ini diberikan ujian oleh Allah di Gaza, di Palestina, kita semua sudah tahu bagaimana cara bentuk kita menolong mereka. Salah satu di antaranya adalah kita hidupkan kembali girah keislaman kita, ya, menghadirkan atau memakmurkan ya rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dan juga kegiatan-kegiatan majelis-majelis ilmu yang ada di rumah-rumah Allah Subhanahu
wa taala. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini ya dengan doa kafaratul majlis, dan insyaallah kita jumpa lagi di pertemuan pekan depan biidznillah. Subhanakallahumma rabbana bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.